Ya kalau idealnya lagi, kalau apa namanya, mau gampangnya lagi, ini pejabat-pejabat berangkat ke Mesir, jangan beli buku fikih, jangan beli buku apa tasawuf, itu juga penting. Cari kurikulum madrasah atau sekolah di sana. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Matematikanya beli bahasa Arab, biologinya beli bahasa Arab. Itu benar. Itu dibaca di Sanawiyah, itu dibaca di Aliyah. Nah, nanti kalau ke Amerika, beli juga itu kan mata pelajaran matematika, kimia, biologi, fisika pakai bahasa Inggris. Itu dibacakan di kelas. Itu loh. Sampai gampang tuh, Pak. Lalu ini orang saya mikir itu maksudnya. Hah? Wah, gampang sekali loh, Mas. Ya Allah Rasulullah, itu loh. Kenapa? Saya ulang, dulu Ibnu Sina bisa lahir sebagai seorang ahli makrifat tasawuf, tapi dia dokter jenis kelas dunia. Tahu salah satu alasannya? Karena bahasa Arab itu bahasa dunia hari itu. Jadi tidak ada masalah bagi dia. Paham tak? Nah, orang Indonesia ini butuh bahasa Arab, butuh mengakses agama. Gitu. Nah, jadi kurikulumnya kuat itu untuk madrasah, ya, supaya integrasi. Nanti hasilnya mau di SMP yang lain, ya, SMP SMA itu. Ya. Apa itu? Satu, IPA, kalau bahasa harus berbasis ujian nasional. Terserah kamu ngomong ini ada itu, saya tidak penting yang kalimat itu. Pokoknya ujian nasional taklukan. Yang kedua, itu harus ideal. Yang ketiga, bahasa Arab. Nah, dia kurang soleh, karena apa ada Tuhan, monggo gitu. Ya, tapi jangan juga deh. Paham ya? Sekarang ini nggak pakai Tuhan sih. Akhirnya apa? Mentok, ya kan? Maksudnya diturutin, gitu loh, Pak. Loh, ya mau yang ngomong aja. Beda, ini Indonesia, ini bukan Arab. Di sini ada politik pendidikan. Ya. Islam bukan agama negara, apalagi negara Islam. Ya. Jadi kita harus pakai lesan kaum itu namanya Pancasila. Itu namanya undang-undang Sisdiknas itu loh. Sisdiknas itu judulnya lesan kaum. Yang namanya KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, itu namanya lesan kaum. Ya. Yang namanya IPK itu lesan dan akalnya kaum. Yang namanya akreditasi itu akalnya kaum. Kamu lawan itu semua, berarti kamu lawan. Pak, mungkin lagi orang tahu itu. Kok udah kabel? Ya, paham itu? Hati-hati. Sekarang ini anak-anak umat Islam ini, ya, itu sebenarnya. Jadi kalau kita bisa bangun SLTP, SLTA yang berbasis ujian nasional, MIA, ya, matematika, ilmu alam, bahasa Arab yang kuat, pesantren, bisa mau kita kundur seperlunya dulu, ya, boleh nanti lah itu, ya. Baru kalau memang mau ditambah sama Quran. Tapi seperti saya bilang tadi, integrasi kurikulumnya dari awal kita sudah ceritakan itu, ya. Jadi guru agama ngajarin agama, dia tugasnya cuma mengerti agama, gitu, ya, masuk nanti anak sholat, imam, segala macam. Tapi selanjutnya apa? Guru bahasa Inggris, ya, harus membacakan matematika. Halo, apa tuh tadi? Jadi ngangel, gitu loh ya. Guru bahasa Inggris harus bisa ngajar matematika dalam bahasa Inggris. Untuk diwale guru matematika harus bisa bahasa Inggris. Itu yang susah. Tapi kalau kita bicara negara, itu terlalu mudah. Negara ya, anggarannya berapa triliun, gampang. Ya, tentu bertahap. Bertahap. Sudah tadi ya, integrasinya itu di situ. Nah, jadi nanti kalau untuk khususnya yang madrasah itu nyambung antara agama dengan sains dan teknologi, ya, gitu. Jelas ya. Kenapa? Karena itu yang dikatakan Quran itu banyak sekali yang harus dibuktikan secara saintifik, secara historis. Saya sebagai contoh sederhana misalnya. Tapi yang menemukan bukan orang Islam, ya. Itu ada ayat yang mengatakan begini, Al-ana nunajji bibadanika
Litakuna liman khalaqaka ayah. Sekarang kami selamatkan tubuhmu Fir'aun agar kamu menjadi apa? Bukti, ya, menjadi pelajaran, bagi tanda bagi orang-orang yang akan datang setelah kami. Ya, itu kan berarti ilmunya apa, Pak? Kalau dibaca dari ilmu yang ada di sini ada sejarah, ya, ada paleontologi atau apa yang tadi fosil-fosil itu. Teologi jelas, ya. Itu ngumpul ada kedokteran karena terkait dengan mumi, ya, supaya mayat itu tidak busuk. Misalnya. Itu kumpulan berbagai ilmu yang menemukan itu ternyata bukan Islam, tapi orang Prancis yang setelah membaca Al-Quran dia pelajari itu loh, ketemu. Ya. Yang menemukan bukan orang Islam karena ilmunya sudah dibuang. Ya, kamu mau lihat yang namanya revolusi industri itu makan apa saja, macam itu bukan sedikit, ya. Makanya Katolik itu pecah jadi Protestan macam-macam itu. Yang namanya Vatikan itu kan dulu agama superpower, negara agama superpower. Itu tinggal 25 km sebelum reformasi 1. Ya, Islam habis semua kekuasaannya. Ya. Semua itu. Kenapa? Karena ulama atau agamawan tidak bisa menjelaskan kepada saya. Sampai keluarlah pernyataan Nietzsche, Yusuf Jerman itu apa? Tuhan telah mati. Ya, nah setelah puncak itu sekarang mulai kembali ada kekosongan segala macam. Nah inilah masa perlunya integrasi kembali saya dan agama itu. Ya, cukup besar ya kira-kira ya. Ya, nanti tinggal dipastikan dengan Pak Bupati tadi. Ya, jika itu dapat dilakukan, saya yakin betul madrasah akan mengalahkan sekolah apapun. Ya, itu yang saya lupa. Itu yang saya uji coba lagi kepada saya. Hasil sementara ini baru 2 angkatan SMP. Saya belum bisa bikin SMA. Cuma dari 19 anak itu ada yang matematikanya 10, 3 anak udah nasional. Terus dari 3 itu IPA-nya 10 satuan. Kenapa? Karena jam belajarnya saya pakai jam pesantren. Ya, karena saya belum pesantren. Jadi anak SMP tapi di pesantren. Malam belajar, habis maghrib ngaji Quran. Kalau sekarang ngaji dengan saya. Itu saya belum ngapalkan Nabi Muhammad itu. Ya, atau di bulan ini itu. Terus yang kedua ngapalkan dari Marinius. Ya. Nah ini penghubung utama di ini. Nah, itu ada yang masuk di SMA 3B. Satu anak yang kelas SMA 3B itu masuk. Yang lain belajar kampung. Belajar orang itu kan orang doyan sebenarnya ujian nasional ya. Tuh. Nah, angkatan kedua cuma 13 anak. Ya. Ini nggak apa-apa kalau untuk kamu. Azan itu adanya 5 tahun setelah ikhraf ya. Jadi untuk kamu nggak jauh 5 nggak perlu menerangkan azan. Lebih penting ilmu soalnya. Iya. Quran yang pertama itu semuanya ilmu. Ya. Itu bahkan kalau Qadar itu tidak ada yang namanya Allah itu belum ada di situ. Islam belum ada di situ. Kalau Iqra, Ra, Khalaq. Itu. Jadi ilmu, ya Tuhan, terus amal. Sholatnya 5 tahun kemudian. Loh iya toh. Daripada saya berhenti nanggung, nanti kembali lagi kan, malah panjang. Nah, yang kedua, ini angkatan kedua kemarin, lulusan 13 anak itu, hanya satu yang matematikanya 10 memang. Ya, tapi dia dapat di SMA 3B, ujian nasional lebih tinggi dari itu. Diterima di SMA 3B. Nah, 3 anak diterima di Insan dan di Dia. Ya. Tahu kan madrasah dan Dia? Yang dibikin oleh Pak Habibie. Nah, salah seorang yang ada di Serpong sekarang dari anak lulusan pasca ini sudah menjadi tim 15 OSN-nya apa itu namanya? Insan Dia Serpong. Ya. Itu yang saya harapkan nanti menjadi jembatan integrasi interkoneksi karena IPA dan bahasa Arabnya kuat. Itu kuncinya dua juga. Kalau tidak, integrasi yang dilakukan oleh Pak Amir ini
tidak jadi. Saya waktu pernah jadi visi misi direktur pasar sarjana 5 tahun yang lalu, ditanya oleh anggota Senat, bagaimana soal integrasi organisasi? Saya bilang paling cepat 50 tahun. Wah, emosi mereka. Dikira saya ngomong kosong. Enggak, saya ngomongnya terlalu lama. Harus lama. Karena kita bicara ini bukan bicara sihir. Sihir itu gini loh, ada ayat Al-Quran, ada pertemuan biologi, kamu tempelin ayat, itu namanya sihir. Apa kata Rasulullah? Kata dia itu minat. Ingin cepat atau instanisme itu bagian dari setan. Maksudnya apa? Hasilnya. Itu kan yang selama ini dikritik. Nah, yang perlu dibangun itu pasti fondasi keilmuannya. Jadi kalau dibandingkan dengan pengalaman Abbasiyah, Doa Abbasiyah, Al-Ma'mun itu 100 tahun kemudian baru lahir filsuf Muslim kelas dunia. Itu sebuah dengan sebuah power yang ada. Ya. Baru lahir 100 tahun kemudian Al-Farabi, Musi, dan segala macam itu. Nah, ketika dibuang 300 tahun Islam mulai resmi. Pelan-pelan sampai akhirnya nanti kalah dalam perang dunia. Ya. Itu ketika warisan Rasulullah sudah tidak ada yang namanya, kalau bahasa orang-orang ini khilafah, ya, itu sudah berubah. Jadi kenapa khilafah kalah atau berubah? Jawabnya gampang. Karena umat Islam telah membuat eksperimental sensis 726 tahun sebelumnya. Ya. Jadi ini orang-orang saja terus kami bikin khilafah itu. Ya. Nanti ditanya, punya nama nggak kamu? Tadi itu loh saya bilang ya. Di helikopter, ini, gitu ya. Punya bangga, ini, mau apa? Ya, jelas ya. Jadi saya ulang integrasinya itu dibuat di SLBB, SLBA. Ya, nah untuk kasus tempat saya, anak-anak ini saya jadi Mimami Soma. Ya, nah yang putri itu di belakang berdoanya yang putri. Jadi wiridanya laki-laki. Tapi doa terakhirnya itu putri gantian siapa? Karena supaya itu tadi bukan hanya menjadi kognitif, tapi itu ya bukan hanya apa bahasanya moral knowing misalnya gitu ya, bukan hanya moral feeling, tapi juga menjadi moral acting. Nah itu yang dikasih, itulah yang namanya Nabi. Jadi Nabi Nuh itu bahasa tarbiyahnya Kiai Haji Sarjana Teknologi Perkapalan. Nabi Daud itu Kiai Haji Sarjana Teknologi Nuklir. Kan bisa ngomong besi. Kalau di pondok apa? Minum botri, gitu kan? Supaya jatuh. Kalau saya juga gitu. Dulu di pondok, gua harus susu gitu kan, minum botri supaya jatuh. Karena pakai ilmunya Nabi Daud. Ya udah, ya nggak apa-apa lah daripada nggak ngerti sama sekali. Ya, jadi Nabi Isa itu bahasa kita ini Kiai Haji, ya, itu S1-nya paling rendah begitu. Nah, kemudian kalau diteruskan siapa lagi yang besar, Nabi besar itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kalau bahasa kita hari ini Kiai Haji multi degree. Ada hukum, punya ya. Mau bilang apa? Lengkap kalimatnya, mau keluarnya juga pintar ya kan? Tidak ada bisa. Ya, nah jadi ini yang selama ini ada kekeliruan. Umat Islam menganggap ulama itu satu orang, itu salah besar. Ulama itu jamak dari kata alim. Alim itu satu kata dengan ilmu, satu kata dengan alam. Tulisannya alim dengan alam sama. Itu bukan masalah yakin. Ya. Jelas? Nah, yang dimaksud sebetulnya adalah fuqaha, jamak dari kata faqih. Itu kalau bahasa kita sekarang SAD lah. Ya. Nah, ulama itu bukan. Ulama itu harus integrasi ngaji dan jumlahnya banyak. Ya, misalnya ulama adalah pewaris para nabi. Ulama itu apa? Jamak dari kata halim, adalah pewaris jamak dari kata nabi. Nabi siapa yang mau diwarisi? Tanya dulu. Jangan kan semua mau diwarisi. Memang kuat kamu. Nah, misalnya, saya mau warisi Nabi Nuh, itu kamu milih
Sekarang mau dibuka ada fakultas perkapalan, apa namanya, kelautan itu kan, ya itu. Nah, itu 3 orang, baru pewarisnya Nabi Nuh. Ya, kalau mau lintas, ya 1 kiai haji perkapalan, 1 kiai haji dokter, itu ya juga sama. Gitu. Ya, nah itu fondasinya. Saya ulang, SLTP khususnya SLTA-nya harus matematika MIA, matematika dan ilmu alam, ya, melakukan ujian nasional dan melakukan bahasa Arab. Kalau kurang puas, silakan menghafalkan Al-Quran. Ya, itu. Nah itu aja nanti tolong dilihat, bisa dipadukan sama Pak Supadi, karena saya bicara dari aspek madrasah. Ya. Yang intinya bagian dari sekolah. Ya. Itu kita di bagian dari sekolah. Itu sesuai dengan lesan Indonesia. Tidak sesuai dengan undang-undang. Ya, kita aja dulu dari saya. Kalau Tuhan sementara, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Profesor Widya Maliki atas pemaparannya. Sedikit ulasan mengenai tadi, di antaranya ternyata kenapa orang Islam sendiri mundur, yaitu karena orang Islam telah membuang eksperimental sciences, terutama di wilayah madrasah, dari kurikulum madrasah tepatnya. Dan itulah kenapa di era industri sekarang kita sebagai umat Islam, terutama di Indonesia, kalah jauh dengan orang-orang yang di Eropa maupun yang di Amerika sana. Kemudian untuk beliau juga sempat menyinggung juga kritiknya terhadap Profesor Amin Abdullah, di antaranya karena yang pertama, Prof. Amin belum mendefinisikan Islam itu seperti apa. Seharusnya kalau menurut Prof. Yudya, Islam itu ya proses, terus Islam itu keamanan, dan Islam itu cara. Ya. Kemudian yang kedua diantaranya harus dibangun dari kakinya dulu, yaitu dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, tingkat SMP dan SMA. Dan beliau sendiri telah memberi contoh dengan mendirikan SMP Averos sendiri. Sunan Averos. Ya. Nah, untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, akan kami buka 2 termin. Termin yang pertama terdiri dari 2 penanya, termin yang kedua terdiri dari penanya juga. Ya, ada yang dari luar UIN, bisa angkat tangannya. Yang luar UIN dulu, soalnya dari tadi yang anak-anak UIN udah banyak banget. Bisa minta tolong yang luar UIN, mana? Acungkan tangannya. Lebih tinggi lagi biar kelihatan. Oh ya, yang bagian pojok belakang, satu lagi yang luar UIN, ada. Oh ya, yang depan mas, depan ini. Yang depan, ya, yang belakang dulu. Perkenalkan siapa namanya, dari mana, dan spesifik pertanyaannya apa, konkret, jelas, dan singkat aja. Soalnya waktu sudah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Sejarah Fitriani. Ya, Sakti. Saya dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Jogja. Ya. Saya di sini akan menanyakan, yaitu mengenai kurikulum 2013. Kan di sini saya nggak tahu ya masalah sekolah madrasah MI, karena dari dulu tuh saya bersekolah di sekolah umum dan itu sekolahnya itu negeri semua. Nah, dari kemarin pengalaman kemarin
saat di SMK saya itu negeri juga, yaitu SMK negeri umum juga, tidak bukan bergolongan dengan MI ataupun sekolah Islam lah. Begini, mengenai kurikulum 2013, banyak anak-anak yang kurang setuju mengenai kurikulum itu. Nah, gimana untuk sarannya untuk interkoneksinya agar mereka bisa menerima kurikulum 2013 untuk kedepannya. Terima kasih. Itu jangan buat Pak Widya apa yang Pak Supardi? Oh ya, Pak Supardi. Karena di daerah saya itu kurikulum 2013 sangat ditentang dan sangat tidak disambut. Terima kasih. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Tadi mengenai kurikulum 2013 kurang diterima gitu Pak dari sekolahnya Mbak Seti sendiri. Satu lagi yang dari depan tadi, satu lagi. Ayo lanjut. Perkenalkan nama, dari mana, terus pertanyaan yang konkret langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Hartoyo, saya dari UPN Yogyakarta, jurusan akuntansi tahun 2015. Di sini saya mau tanya tentang perpaduan antara ilmu agama, matematika, fisika tadi yang dijelaskan oleh Bapak Yudin itu di mana ya? Misalnya di pondok pesantren itu kan ada perpaduan tuh. Saya kurang begitu jelas, mohon dijelaskan kembali Pak. Terima kasih. Ya, ada satu lagi ya, yang depan tadi namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Darmayanti, mahasiswa UI PAI semester 5. Saya ingin bertanya kepada Bapak Supardi mengenai, tadi kan sudah dipaparkan bahwa pendidikan madrasah dan sekolah perbedaannya hanya terletak dalam kualitas saja. Tetapi tadi ada problem yang disebutkan bahwa adanya pendidikan madrasah dan sekolah itu menyebabkan dikotomi pendidikan sekuler dan agama. Nah, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana Pak solusinya untuk kedepannya itu. Kemudian pertanyaan kepada Prof. Yudian, Bapak Prof. Yudian. Ini saya menceritakan pengalaman sendiri karena ketika sekolah dasar saya memang asalnya itu dari SD, kemudian SMP, lalu ke MA. Dari situ saya tidak menyangka saya akan masuk MA gitu Pak. Kemudian dari MA saya ke UI dan saya masuk ke PAI. Kalau seandainya saya memang nantinya akan basicnya itu pada pendidikan Islam, dari dulu mungkin saya akan pondok pesantren gitu Pak. Madrasah, nah di sini kan tadi juga dari kurikulum madrasah itu 70% ada mata pelajaran umum, sedangkan 30% agama. Tetapi kalau di sekolah kan, kalau tadi dari madrasah ke sekolah, melanjutkan ke sekolah itu kan tidak terlalu berat. Tetapi kalau dari sekolah ke madrasah, menurut saya itu cukup berat karena ketika di madrasah itu memang pendidikan agamanya luas, sedangkan di sekolah itu sempit. Dulu saya di MA itu keteteran dalam mempelajari pelajaran bahasa Arab Pak, karena notabene siswa-siswanya itu lulusan dari madrasah dan pondok pesantren, sedangkan saya hanya dari sekolah umum. Nah sebenarnya yang harus diperbaiki itu apanya Pak?
gitu Pak. Dalam sistem pendidikan itu sebaiknya apa yang harus diperbaiki dulu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Fatih. Terima kasih. Yang kurikulum 2013 itu ya ada pro dan kontra, baik di kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat. Saya tidak akan menjelaskan tentang hal-hal yang kecil, tapi sebenarnya secara filosofis itu tidak dipermasalahkan. Artinya bahwa orientasi kurikulum 2013 yang dia mengembangkan sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan itu semuanya sepakat. Hanya yang menjadi masalah adalah ketika itu diturunkan di dalam standar isi, kemudian standar proses pembelajaran. Kalau tadi teman-teman memperhatikan contoh yang disampaikan oleh Prof. Widian di sekolah beliau, maka sesungguhnya kita itu akan mengarah ke sana. Bagaimana mengembangkan anak itu baik, pintar. Jadi bukan hanya pintar saja, mana ke sana. Nah ini sebenarnya lebih banyak problem yang kami lihat karena makanya mendampingi di sekolah-sekolah umum. Itu adalah sekolah-sekolah umum. Mengapa? Mereka terbiasa dengan mengajar sendiri-sendiri tadi. Tapi kalau dicontohkan oleh Prof. Widian, misalnya mau mengajar yang terintegrasi itu gampang. Ketika kita belajar bahasa Inggris, bagaimana dalam bacaan bahasa Inggris itu terkandung nilai-nilai keagamaan. Sebenarnya kan seperti itu. Ketika belajar IPA, bagaimana nilai-nilai keagamaan itu muncul di situ. Bukan berarti kemudian belajar IPA tiba-tiba belajar tentang menghafal ayat, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana ketika guru mengajar tentang, misalnya kalau di SD itu mimikri, atau tadi misalnya dikaitkan belajar yang paling gampang adalah ketika belajar bahasa Inggris, ya bacaannya yang berhubungan dengan nilai-nilai apakah itu disiplin sholat. Seperti itu sebenarnya. Dalam K13, proses pembelajaran yang diinginkan itu guru juga bukan mengajarkan pengetahuan tadi. Nah misalnya contoh yang di SD, kalau misalnya yang sering muncul di televisi ada bacaan, bacaannya adalah di Jakarta itu abah X punya istri 4. Nah kira-kira yang muncul di image anak-anak itu apa? Istri 4-nya lagi. Coba misalnya bacaannya itu diganti, abah X sangat memperhatikan istrinya, misalnya judulnya seperti. Maka yang muncul dalam anak, dalam pengetahuan dia adalah bagaimana ternyata membaca tentang bacaan bahasa Indonesia. Ternyata isinya adalah pelajaran agama. Itu contoh yang sederhana. Nah, kurikulum 2013 itu maunya seperti itu. Hanya memang banyak kritik dan ini banyak kelemahan untuk kritik. Contoh yang sederhana misalnya penilaiannya. Itu mungkin juga yang perlu harus direfleksikan. Jadi penilaian itu rumit sehingga para guru saya pikir juga sangat kesulitan. Nah ini sebenarnya yang kemudian diakomodasi dalam revisi sekarang bagaimana kurikulum itu tidak dibuat serumit itu. Ini Mbak, barangkali untuk kurikulum 2013. Dan bagi masyarakat, saya pikir masyarakat dia akan mengikuti perkembangan diskusi publik. Jadi dia apakah setuju atau tidak, itu ke arah mana. Kemudian yang kedua, kalau anak-anak, kita belum menemukan anak-anak yang komplain dengan kurikulum 2013 dan kurikulum 2006. Karena sesungguhnya anak itu dia akan mengikuti aja. Dia mau kurikulum apapun dia tidak akan mempersoalkan. Tetapi yang mempersoalkan itu adalah para guru. Nah kalau kita lihat tadi contoh yang disampaikan oleh Prof. Widian tadi bisa mewakili. Jadi saya mengajar IPA itu bukan berarti saya hanya memasang hal-hal yang berbau IPA, tapi di dalam pelajaran IPA itu saya menyisipkan nilai-nilai. Kalau di sekolah umum, nilai-nilai tadi nilai-nilai multikultural, nilai-nilai kewirausahaan, dan seterusnya. Kalau kita bisa bicara tentang integrasi agama, sesungguhnya itu juga misalnya nilai-nilai kedisiplinan itu apakah itu bukan nilai agama? Itu nilai agama. Itu contoh yang sederhana tentang bentuk kurikulum 2013. Tidak ada masalah sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah tadi implementasi. Karena itu juga politis.
Jadi waktu itu Bapak Muhammad Nuh memang mau selesai, kalau tidak segera diselesaikan, dirampungkan KPU 13 kan belum tentu kerja berikutnya yang melanjutkan. Maka oleh masyarakat dianggap terlalu tergesa-gesa. Nah, itu iya, saya pikir secara teknis itu bisa kita lihat. Kemudian yang kedua tentang madrasah dan sekolah negeri. Solusinya kita harus komunikasi. Jadi sekolah harus introspeksi, sekolah umum. Saya pikir kalau kita mau kembali lagi menempatkan bahwa nilai-nilai religius itu adalah nilai-nilai yang kita kembangkan pada anak, kita harus introspeksi. Artinya apa? Di sekolah-sekolah umum para guru pun harus memahami bahwa dia itu bukan mengajarkan matematika itu sekedar 2+2 sama dengan 4. Tetapi ada misi, ada panggilan jiwa bahwa guru itu bukan mengajar, tetapi mendidik. Nah, ketika mendidik, maka transformasinya bukan hanya pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga nilai. Untuk madrasah, ya saya tidak akan banyak komentar, tetapi secara sebagai masyarakat saya juga perlu introspeksi untuk melihat kelemahan kita di madrasah itu apa. Kalau contoh yang disampaikan oleh Prof. Widya tadi adalah madrasah yang itu anak-anak nyaman juga ya, Prof. Saya pikir itu basisnya jelas. Tapi kalau madrasah kita kan pola belajarnya masih sama dengan pola belajar sekolah umum. Pagi pulang, siang pagi berangkat, siang pulang. Nah itu ada masa yang mana nilai-nilai itu belum tentu match dengan nilai-nilai yang ada di madrasah. Ini barangnya kendala. Nah ini bagaimana kita memecahkan masalah ini? Sama yang sekolah-sekolah umum tadi juga demikian. Kalau kita mau bicara tentang kendala pendidikan kita, jadi antara yang diajarkan guru dengan yang diajarkan di masyarakat dan di sekolah itu belum tentu match. Maka sekali lagi, kalau kita mau memperbaiki kualitas sekolah kita, entah itu madrasah atau sekolah umum, itu dialog antar stakeholder. Kalau dalam peraturan itu sudah ada komite sekolah, itu sangat penting. Bagaimana sebenarnya kebutuhan masyarakat untuk belajar, bagaimana keinginan kita untuk mendidik anak. Barangkali itu komunikasi penting. Tentang mata pelajaran, barangkali kita juga perlu introspeksi. Apakah bahan ajar yang digunakan oleh madrasah juga perlu kita lakukan semacam modifikasi. Jadi nilai-nilai yang diinginkan oleh madrasah itu barangkali itu mas. Karena ketika kita sudah di lapangan menghadapi guru yang sangat banyak, baik itu di sekolah maupun di madrasah, kita tidak bisa se-idealis ketika kita berdiskusi di dalam ruangan ini. Kadang di lapangan guru itu hanya mengajar berdasarkan pada buku yang dimiliki. Nah kalau sudah sampai itu kan celaka. Maka salah satu bagaimana kita bisa membedakan, tadi saya sebutkan adalah bahan ajar. Bagaimana madrasah pun mengembangkan bahan ajar yang muatannya bukan berarti kita memisahkan antara agama dan ilmu, tetapi bagaimana dalam mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa itu sebenarnya siswa juga 100% mempelajari nilai-nilai agama. Barangkali itu Mbak pertanyaan yang bisa saya jawab. Mungkin nanti bisa sebut materi pertanyaan selanjutnya yang tadi dengan Bapak Widya. Terima kasih ya, ini kalau saya ingin aktivitas itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi bagaimana mengintegrasikan itu para pelajaran tadi itu ya. Karena SPP, SLTA. Nah, itu tadi sebentar sudah saya jelaskan ya. Jadi mata pelajaran itu misalnya ada experimental sciences ya. Ini kan diajarin experimental sciences. Karena kan ada biologi ya. Nah, pelajaran agama itu kan tentu berbeda ya, bukan ya. Saya gini, mata pelajaran agama itu kan kamu yang hari ini kamu rasakan nggak itu ulang balik lagi ke zaman kamu jaya. Kamu kan pernah diajari di madrasah ya, caranya sholat. Ini diajarin lagi nggak kita dia? Diajari, saya dulu saja masih diajarin lagi. Ya begini nih, gitu loh ya. Coba saya itu dulu sudah sholat di atas sholat tahajud, sholat duha, di orang imami yang namanya lomba sholat istisqa, itu kan? Itu masuk syariah diajari fikih ibadah, itu kan ya? Nah, itu bolak balik begini-begini ini yang bikin habis umur ilmu yang lain tidak bergerak. Ya.
Maka di situ mestinya nanti begini, kalau sudah tadi kita buat penjenjangan ya, katakan dari SD sampai SMA atau SLTA ya, itu ada penjenjangan, gitu loh, ya, ada penjenjangan. Nah, ketika sudah di SLTA, ini kan orang sudah memasuki dunia yang atau bahasa gampangnya empiris rasional, sudah bicara tentang temuan-temuan. Ya kan? Nah, di situ mestinya agama itu digiring ke sana. Di samping ya tadi tetap sholat, tetap ini itu tetap. Ya itu akan dipelajari lagi dari yang pelajaran tadi. Tapi agama sendiri itu sudah mulai mengarah membedah sains gitu loh. Jadi nyambung. Ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya juga pernah mengusulkan Indonesia ini kan, ya saya mau ya kami itu oleh para pejabat pemerintah ini seringkali di apa bahasanya diajak munafik. Apa bunyi munafik itu? Gini loh, Indonesia ini kan Pancasila ya. Ya, jangan lupa ya. Pancasila itu. Coba diulang. Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Akhirnya negara apa? Nah, sering digawe negara yang tidak. Tidak itu apa? Korupsi, gitu kan? Tidak itu apa? Narkoba, gitu loh ya. Jadi jangan heran kalau itu ada. Mestinya kita jujur dulu. Indonesia ini negara apa? Ya, kalau kamu baca Pancasila itu pastinya religius nasional. Ya, Pancasila yang paling atas apa? Ketuhanannya mah, baru persatuan Indonesia, baru bawahnya itu yang Indonesia itu terus. Ya, kalau nggak mau ya katakan nasional religius. Mestinya begitu. Apa selanjutnya yang mau saya sampaikan? Mau saya usulkan supaya juga tidak terjadi konflik antara agama terutama. Itu yang namanya mata pelajaran agama dijadikan mata pelajaran ujian nasional. Itu loh. Ya. Apa bentuknya? Ujian agama itu diajarkan pada 5 tingkat. Yang pertama, misalnya ya kan kita sudah ngomong dari ke nasional ya, bukan saya tidak lagi yang bicara madrasah gitu. Jadi agama itu pada tingkat akidah dan ibadah mondok, masing-masing agama itu diajarkan untuk murid yang bersangkutan gurunya dari agama itu. Misalnya Islam hanya untuk umat Islam, murid Islam, gurunya orang Islam. Itu satu tingkat. Kristen juga begitu, Katolik juga begitu, Protestan apa? Kalau kita Protestan agama namanya itu Buddha, Hindu, dan Konghucu kalau sekarang. Nah, yang kedua pada tingkat muamalah, ya seperti jual beli, kerjasama sosial yang biasa itu dulu. Untuk tahap ini masih diajarkan oleh guru agama Islam. Untuk masing-masing agama masih gitu ya. Jadi Islam ya diajarkan oleh guru Islam untuk murid Islam. Ya. Kristen juga begitu, Katolik begitu, masing-masing ya juga itu. Nah, baru tingkat ketiga itu kita mengajarkan agama masih umat Islam sendiri kepada umat masing-masing tadi itu mengembangkan agama ke dalam kebutuhan nasional. Topiknya itu loh, ya. Jadi tahu topiknya, misalnya tentang korupsi, gitu kan, narkoba, apa lagi yang isu-isu bangsa ini lah yang disebut dengan multi dimensional crisis itu. Ya, itu dimasukkan jadikan topik di agama, dibaca pakai agama masing-masing. Nah, ajarkan dulu lah kepada masing-masing pemeluknya. Baru yang keempat, masalah-masalah ini tadi, ya, diajarkan kembali pakai bahasa nasional. Maksudnya sudah tidak kelihatan agamanya gitu loh. Diajarkan kepada semua warga negara. Tapi akan kelihatan nanti yang Islam paham bahwa ini sebetulnya adalah Islam. Yang Kristen akan melihat ini adalah Kristen. Yang Katolik juga begitu. Hindu juga begitu. Buddha sehingga paham. Yang namanya mengarah kepada nation itu, nasional itu loh. Ya, sebagai bangsa Indonesia itu ada. Tidak terbelah dari awal gitu. Nah, kalau saya kemarin usulkan yang terakhir, baru tingkat kelima itu masing-masing katakan itu dari tingkat mahasiswa gitu ya, itu diajarkan tentang agama lain. Misalnya Islam dikenalkan oleh dosen beragama Islam, tapi semua mahasiswa diajari prinsip-prinsip tentang Islam, ya. Kemudian orang Kristen masuk, situ masuk semua. Nanti gitu juga tentang misalnya agama Buddha diajarkan oleh dosen Buddha, dikenalkan kepada semua mahasiswa.
Ya, kalau maksudnya itu 35 itu adalah seperti kayak perbandingan agama, tapi bukan membandingkan langsung begini, tapi kita diajari mengenal ya, agama lain melalui ahlinya, yaitu orang yang beriman di situ. Itu tadi. Nah, jadi kita nama kemudian keagamaan itu, agama itu jangan lagi hanya diartikan mohon maaf pada level ibadah atau akidah ini kan itu aja yang kita ini, ya. Ini saya kasih contoh misalnya kamu Muhammadiyah menelan pil pahit itu gara-gara kenceng di satu poin, ya. Yang namanya Ki Bagus Hadikusumo itu kan pahlawan nasional ya, salah seorang dari panitia 9 kan, dan kebetulan dia dari unsur Muhammadiyah. Nah, dia diangkat sebagai pahlawan nasional walaupun terlambat ya, tapi diangkat. Tapi lihat sekarang, Haidar Nasir sebagai PP Muhammadiyah mengeluh. Kenapa? Kuburannya hilang. Tuh. Apa kuburan hilang ini? Karena dulu, mohon maaf, Muhammadiyah kan melarang orang berziarah, sehingga makamnya Ki Bagus yang itu mohon maaf ya monumen nasional, itu loh, hilang. Kenapa? Karena nggak pernah diziarahi, akhirnya ditumbukin mayat yang lain karena kuncen itu sempit, gitu, ya. Nah, di situ pula hilangnya makam Cokro Aminoto, bos tuh Pak OS Sakurga Jawa saya Sakurga, yang itu gurunya Pak Kakor dan sebagainya. Ya, ini contoh ketika umat Islam ngotot di tingkat akidah, gitu loh, tidak memperhitungkan kepentingan nasional. Nah, Pak Federasi ngomong apa? Nggak mau gimana? Ziarah kubur itu kan juga sunnah. Nah, kalau saya jawabnya kalau dia ada ngomong 100 tahun kamu bisa jawab kata itu. Jadi Muhammadiyah butuh 100 tahun untuk bisa mengatakan ziarah kubur itu sunnah. Setelah apa mas? Nah, itu bahasa pondoknya layani wali ilal wa. Tidak ada yang tahu rasanya kehilangan kuburan seorang tokoh nasional. Halo, sebelum orang itu mengalami ya. Nah, karena mengalami ada fakta baru berubah. Ini contoh dari orang Islam motor pada itu. Apaan itu motor itu? Bukan motor, nulis dari suara Muhammadiyah. Umat Islam itu terlalu motor, umat pakai Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah. Muhammadiyah ini terlalu motor, mulai bebas saja kata dia. Lupa aspek-aspek lain. Dia yang ngomong kuburan hilang, tapi saya yakin ada salah satu dari kuburan hilang itu sebenarnya. Ya, ini contoh. Ya. Ketika kita tidak mengaitkan agama itu dengan kepentingan nasional, bergerak dengan politik terus, ya. Nah, maksud saya apa? Ini tantangan bagi agamawan, katakan kalau bahasa kita itu ulama atau guru madrasah tadi, untuk membaca perkembangan sains dan teknologi yang itu coba dikaitkan pada level dasar awal kepada siswa, sehingga mereka nanti bisa, ya. Nah, tadi saya contohkan yang agama ya, bagaimana mengintegrasikan agama ke dalam kebutuhan SMP. Nah, selanjutnya ini ya terkait dengan apa namanya pesantren tadi Mbak ini ada itu. Ini Mbak, ini saya buat pesantren 2 level kan. Itu 1 SMP, itu harus modul itu. Yang kedua, saya ini satu-satunya orang yang berani bilang mendirikan pesantren pasca sarjana. Tidak ada yang berani ngomong kayak saya. Ya. Itu saya buat 2006, namanya pesantren Malaysia. Pernah dengar kamu? Ya. Itu saya ajarin bahasa Arab dan bahasa Inggris. Anak-anak S1, S2. Yo, kamu belum terlambat kalau ikut. Halo. Ya. Ini saya kasih contoh. Ini semangat untuk mereka ini. Ya. Dulu saya buka 2006. Itu sudah ada 7 orang yang saya bantu. Ini orang-orang pesantren yang orang kafir bahasa Inggris itu. Ya, dulu saya bantu bahasa Inggris, itu sudah 7 orang ya punya tamatan S2 dari barat. Nah, salah seorang dari mereka sedang ambil S3 di Jerman. Ya. Nah, menantu saya itu dulu santri saya, ya, orang UGM. Nah, mondok ke tempat saya, nah nasibnya baik loh. Kalau anak dia ini anak tunggal gitu, anak saya perempuan tunggal dokter. Nah, sekarang dia S2 di Moskow. Menantu saya, anak saya insya Allah nanti sudah terima di Inggris ya, untuk S2 kedokterannya. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi. Tadi yang ini karena ada kebutuhan masuk kamu ngomong, ya. Jadi sekarang saya ini kalau habis maghrib ada jam 5 sore, kecuali kalau saya keluar kota,
Itu saya ngajar langsung ke anak-anak S21 ini. Ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris saya langsung yang ada itu. Ya, ini yang juga kemarin dari Arab itu, yang namanya Amin siapa itu urusannya mau kemarin sudah. Ya, dari Arab. Sekarang nanti di tempat saya. Wisudawan sebelumnya itu ada dari dakwah, lulusan terbaik dan itu fakultas dakwah. Sekarang baca nyantri di tempat saya. Karena kepingin bisa bahasa Inggris. Jadi Pak, kamu gimana lihat ini? Ini murah meriah berkah. Saya kampanye sekalian ya. Karena ngomong. Apa? Sebulan cuma 200.000. Itu asramanya ke 100. Jadi 100.000. Ya, bahasa Arab, bahasa Inggris. Seminggu masuknya 5 kali. Kalau kurang murah, pakai 2 ini. Jelas ya? Jadi kamu ada penyelesaian. Ya? Terima kasih kalau ada kurang, mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman buat teman-teman yang memateri. Tadi baru 3, ini kurang 1 lagi. Saya harap karena kemarin ada yang dapat dari pasca kayaknya, entah pasca win atau pasca lorong, saya harap ada salah satu anak pasca yang nanya, yang pertanyaannya kira-kira ada berbobot lah. Ya. Jahat banget. Ya, ya. Ayo, coba yang anak pasca mana yang mau bertanya? Ya, Yang mana? yang silakan pilih aja Mas Bas. Satu aja, ini soalnya terakhir berhubung waktu mepet, nanti ada waktu kamu acara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu saja ya. Ya. Ya, bukan karena Siapa tadi Mas? Namanya bisa diulang. faktor muslim. Faktor Muslim. Jangan kira karena dari pasca terus pertanyaannya kalau begini gitu ya. Saya kira ya juga. Saya mau bertanya yang pertama kepada Bapak Suparti ABD. Saya di sini sekalian pengen mendapatkan informasi tentang perkembangan kurikulum 2013 Bapak. Jadi kan kurikulum 2013 itu pernah diberlakukan, kemudian karena ada pro sehingga harus istirahatkan sejenak begitu sambil diperbaiki. Nah ini perbaikan tentang kurikulum 2013 itu sudah satu mana gitu. Apa hanya terkait dengan sistem penilaian atau juga dengan yang lainnya? Mohon dijelaskan. Kemudian siap betul untuk dilaksanakan itu kapan kira-kira gitu. Nah kemudian yang kedua, tadi terkait kurikulum sekolah berbasis integrasi interkoneksi. Bapak mencontohkan 2 model sekolah, yaitu Gontor dengan yang satu itu Tebuyan gitu ya. Apa yang bisa dijelaskan di sini dari kedua model sekolah tersebut dan kemudian bisa diteladankan atau dicontohkan kepada sekolah yang lain gitu Pak. Saya lihat memang berbeda. Gontor sama Tebuyan mungkin 2 model sekolah itu adalah berbasis asrama ya Bapak. Sehingga bisa nggak apa yang bisa kita ambil dari 2 sekolah ini untuk diterapkan di sekolah yang tidak asrama atau sekolah yang hanya sampai jam 2 atau bahkan full day juga bisa mungkin. Nah itu untuk Pak Suparti, kemudian untuk Profesor K. Haji Yudian Bapak ya. Yang pertama Bapak sudah memiliki sekolah gitu kan, sebagai jawaban juga terkait kegelisahan Bapak kok ini integrasi interkoneksi tidak punya kaki ya kan, jadi kritik terhadap Pak Amin Abdullah begitu. Nah ini saya minta sekalian disampaikan kepada kita ya, ciri khas dari sekolah yang Bapak miliki ini seperti apa? Apakah betul-betul sudah menjalankan atau menerapkan kurikulum berbasis integrasi interkoneksi yang kemudian juga bisa ditawarkan kepada publik gitu ya, terutama kepada UIN sekalian atau Pak Amin Abdullah begitu seterusnya. Terkait juga dengan masalah bahwa integrasi interkoneksi ini tidak bisa instan dijalankan begitu Bapak. Menurut Bapak Profesor tadi harus minimal 50 tahun katanya. Saya mungkin cukup memahami karena
Karena tawaran dari Bapak katanya guru ya juga harus pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Arab gitu, sehingga bisa mengembangkan keilmuan. Tapi kalau saya pikir itu sulit juga Bapak. Melatih guru untuk bisa menerapkan kurikulum 2013 saja itu butuh proses yang lama dan itu sulit pada kenyataannya ya. Apalagi untuk memberi kursus pada Bapak Ibu guru sekalian ya, seluruh Indonesia untuk bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian bisa mengkolaborasikan dengan segala jenis keilmuan, segala disiplin ilmu. Saya kira juga sulit, mungkin bisa dijelaskan lagi.